Selamat kita bertemu kembali pada kumpulan umum ya KKR yang diadakan oleh gereja-gereja SDA seluruh Semenanjung ya atau Peninsula Malaysia. Kita pertama-tama bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk berkat yang Dia sudah berikan. Dia telah memberikan kepada kita penjagaan dan pemeliharaan hingga saat ini, dan kita bersyukur acara ini dapat dijalankan. Walaupun sedikit gangguan tadi, tetapi kita serahkan kepada Tuhan, biarlah Dia yang akan menolong kita. Saya juga secara pribadi berterima kasih kepada Jemaat Peninsula Malaysia atau gereja-gereja PM yang telah memberikan suatu kehormatan kepada saya untuk menjadi salah satu penceramah atau pembicara di dalam menyampaikan rangkaian pelajaran mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman yang sudah dimulakan semalam. Sekali lagi saya berterima kasih terutama kepada Pastor McLean yang telah memberikan jemputan secara khusus, dan kita berharap supaya apa yang kita lakukan ini akan menjadi berkat untuk kita semua dan berkat untuk pekerjaan Tuhan. Untuk makluman dari beberapa jemaat yang sedang mengikuti ini yang mungkin belum pernah bertemu, saya sebenarnya pernah melayani juga di dalam satu KKR di Pandamaran bersama Pastor Rubil. Ya, suatu pelayanan yang bagi saya sangat berkesan dan suatu hal yang luar biasa, sambutan yang begitu antusias. Dan saudara-saudara, pada saat ini kita semua berada di dalam suatu situasi yang kalau kita gambarkan dalam kehidupan harian kita seperti makan tidak kenyang, mandi tidak basah, tidur tidak lena atau tidak nyenyak. Oleh karena peristiwa pandemik yang melanda dunia ini membatasi segala pergerakan kita, membatasi aktiviti kita, dan salah satu yang menjadi terbatas adalah aktiviti kerohanian, seperti perbaktian yang biasanya kita hadir di gereja untuk berkumpul di sana, tetapi tidak dapat kita jalankan dengan baik. Dan bahkan banyak yang tidak dapat menjalankan kebaktian di gereja. Pada saat ini kami berada di Navitas ini, ya, tempat ini sebenarnya menjadi cabang sekolah Sabat. Dan saya sebenarnya sedang berbicara juga secara langsung kepada jemaat kecil kami di sini, yaitu istri dan anak-anak saya, dan yang hadir sini juga mertua saya. Dan saudara-saudara, saya sengaja memanggil anak-anak saya semua dan keluarga untuk berkumpul. Oleh karena acara-acara seperti ini, yaitu kebaktian kerohanian yang kita lakukan ini, kita tidak boleh abaikan. Karena ini adalah salah satu panggilan dari Tuhan untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab apabila kita melihat apa yang terjadi pada waktu Tuhan menghakimi dunia melalui air bah, Tuhan memanggil seorang nabi yang diutusnya untuk membawakan pekabaran ini dan berkhotbah mengenai penghakiman yang akan dilakukannya. Tetapi apa yang terjadi, saudara dan saya boleh melihat catatan-catatan kitab suci, buku Kejadian terutama, mencatatkan bahwa hanya 8 orang yang menyambut panggilan ini, termasuk pengkhotbah itu sendiri. Dan ternyata semua ke-8 orang itu adalah anggota keluarganya yang terdekat, yaitu istrinya, anak-anaknya, dan menantunya. Hanya 8 orang. Dan diperkirakan bahwa penduduk dunia pada zaman Nuh sudah seperti jumlah penduduk dunia sekarang. Oleh karena penduduk dunia
pada waktu itu mempunyai umur-umur yang panjang, ya 900 tahun dan mungkin yang paling rendah 600 tahun. Jadi saudara-saudara diperkirakan seperti jumlah penduduk dunia ini. Tetapi hanya keluarganya yang selamat. Hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Tetapi saya tidak pernah membaca satu tulisan dalam Alkitab, Roh Nubuat atau dari mana saja di mana Allah mempersalahkan Nuh oleh karena kegagalannya hanya membawa keluarganya. Tidak, saudara-saudara. Tuhan menghendaki semua orang selamat. Tetapi Tuhan mempunyai satu sifat, yaitu tidak memaksa. Dia memberikan kebebasan memilih. Seandainya kita memilih untuk diselamatkan, kita diselamatkan. Seandainya kita memilih untuk hilang dengan sakit hati, Tuhan terpaksa merelakan kita hilang. Karena itulah sifat Tuhan. Dan itulah yang kita akan bahas pada malam ini di dalam satu tajuk, yaitu penghakiman pemeriksaan. Sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, izinkan saya atau mari saya mau mengajak untuk kita berdoa sekali lagi untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ketika kami membuka firman, kami memohon supaya Engkau memberkati kami. Pertama-tama mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala dosa kami, bermula dari hamba-Mu ini. Dan juga semua jemaat yang mendengarkan. Baik yang mendengarkan secara live sekarang atau secara langsung di studio ini. Maupun yang akan mendengarkan siaran ulangan. Supaya kami diberkati. Hamba-Mu menyerahkan diri hamba-Mu kepadamu. Supaya Engkau yang menggunakan hamba-Mu. Oleh karena hamba-Mu ini merasa seorang berdosa yang tidak layak untuk ini. Tetapi hamba-Mu dengan kerendah hati memohon belas kasihan, mengampuni hamba-Mu dan menggunakan hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat. Biarlah firman yang Engkau akan berikan akan menjadi berkat terutama kepada hamba-Mu ini, keluarga hamba-Mu ini, dan semua yang mendengarkan. Ya Tuhan, biarlah akan terjadi pembaharuan, terjadi revival dan reformation di dalam kehidupan kami. Baik secara pribadi, keluarga maupun jemaat. Kami serahkan semuanya ini kepadamu Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara, tajuk yang diberikan kepada saya untuk dibahaskan adalah penghakiman pemeriksaan. Dan saya diberikan 4 tajuk, ya. Dan besok kita akan belajar mengenai penghunjangan. Dan saudara-saudara, tajuk penghakiman pemeriksaan ini adalah tajuk yang sangat berat. Banyak kali saya membahaskan pelajaran ini dan setiap kali saya membahas ini ada perubahan, ada perkembangan. Oleh karena setiap kali saya membaca pelajaran ini, membaca firman Tuhan yang berkaitan dengan pelajaran ini, saya selalu mendapatkan suatu terang yang baru yang saya dapati. Pelajaran ini sebenarnya adalah terutama khusus ditujukan kepada saya. Dan saya sangat diberkati ketika mempelajari pelajaran ini. Dan apabila saya menyampaikannya, saya berharap jemaat pun akan diberkati. Dan saya pun dan keluarga akan diberkati. Saudara-saudara, penghakiman pemeriksaan ini sebenarnya adalah suatu pelajaran yang cukup luas. Dan kadang-kadang saya merasa kesulitan untuk menyampaikan pelajaran ini dalam masa yang singkat. Tapi bagaimanapun saya akan coba sampaikan pelajaran ini. Dan dengan sebaik mungkin, seandainya ada bagian-bagian yang saya harus keep dan tidak dapat sampaikan, kita akan isi pada besok malam dan seterusnya. Baik saudara-saudara, apabila kita bercakap mengenai penghakiman, sebenarnya tidak semua orang senang dengan kata penghakiman. Ya, ada yang takut kalau dikatakan menghadapi penghakiman. Ya, banyak yang ketakutan apabila bercakap mengenai penghakiman. Pelajaran ini sebenarnya tidak selesa kita dengar, tetapi yang masalahnya banyak kali kita lebih suka
melakukan ini, atau maksudnya kita lebih suka menghakimi daripada menerima kita dihakimi. Ya, itulah praktek atau kehidupan kita, atau keadaan kerohanian kehidupan kita yang kadang-kadang kita lebih suka menghakimi, tetapi tidak suka kalau orang hakimi. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan bahwa jangan kita menghakimi, karena penghakiman itu adalah hak daripada Tuhan. Saudara-saudara, memang kita takut apabila kita dihadapkan ke pengadilan. Apabila kita berada dihadapkan ke mahkamah, memang kita takut. Apabila suatu ketika saya drive kereta saya atau mobil saya di kota Kinabalu, pada waktu itu tengah malam, dalam keadaan yang begitu cepat, oleh karena tengah malam itu highway, tiada banyak kereta. Dan setelah sampai di traffic light, saya melihat traffic light berubah menjadi merah, dan saya coba untuk brake. Ya, tentunya dari orange jadi merah, dan saya coba tekan brake. Celakanya saudara-saudara, brake saya tidak berfungsi, dan di depan saya keluar satu kereta motorcar yang begitu laju, dia keluar dari simpang, dan akhirnya saya coba elak kereta yang sudah masuk di simpang, dan apa yang terjadi? Saya tidak dapat elak semua kereta. Satu kereta saya terlanggar. Dan apabila sudah terhenti kereta saya karena tiada brake, paksa saya langgar ke samping, sudah pelan. Dan saya memeriksa penumpang-penumpang yang ada di kereta, satu tidak ada yang cedera, tapi lalu saya katakan syukur tiada yang cedera. Dan saya berpikir bagaimana untuk memperbaiki kereta yang saya langgar, memperbaiki kereta saya. Akhirnya saya harus mengambil keputusan apa yang dibuat. Saya menelepon kawan saya yang biasa dengan urusan-urusan traffic. Dia katakan, kalau kerusakan itu tidak melebihi 3.000, bagus kamu buat sendiri. Oleh karena kemalangan di jalan raya tidak dapat dikompaun, tetapi harus menghadap pengadilan. Atau dengan kata lain, harus diselesaikan di mahkamah. Saya begitu takut menghadapi mahkamah, dan akhirnya saya deal saja dengan orang itu. Oke, saya akan bayar saja segala kerusakan yang berlaku. Oleh karena saya tidak mau berhadapan di dalam mahkamah, di dalam penghakiman. Saudara-saudara, coba skenario itu terbalik, atau maksudnya saya ceritakan dalam bentuk yang lain, di mana seandainya saya dituduh saya membuat suatu kesalahan. Ya, sebenarnya itu adalah tuduhan palsu, dan apabila saya berusaha menyelesaikan masalah saya itu dan caranya hanyalah melalui mahkamah, maka apa yang terjadi adalah apabila mau menunggu masa pembicaraan adalah sangat kita nantikan. Kita mau supaya kita segera akan dibicarakan di dalam pengadilan itu, supaya kasus kita akan selesai. Saudara-saudara, ataupun sebaliknya, seandainya memang kita bersalah dan kita dihadapkan ke pengadilan, dan kita mendengar bahwa hakim yang akan menghakimi itu adalah Bapak kita sendiri, dan juga pembela yang akan membela kita, atau peguam bela dalam istilah Malaysia adalah abang kita sendiri. Dan sebelum pengadilan itu, walaupun kita tahu kita bersalah, abang kita sudah mengatakan, saya akan berusaha membela kamu. Dan seandainya kamu didapati bersalah pun, saya akan berkorban menanggung segala kerugian yang harus kamu tanggung. Apakah penghakiman atau pengadilan seperti ini akan menakutkan lagi? Dan inilah gambaran pengadilan surga. Pengadilan surga adalah suatu pengadilan yang sangat adil, pengadilan yang sangat tulus,
Dan suatu pengadilan yang dijalankan dengan dasar bukan hanya keadilan, tetapi dasar kasih. Di mana Bapa kita yang di surga dan Yesus Kristus pembela kita adalah benar-benar mengharapkan keselamatan kita. Benar-benar mengharapkan supaya kita terbebas dari tuduhan-tuduhan yang dilancarkan oleh musuh. Dan musuh yang mendakwa kita, Alkitab mengatakan adalah setan sendiri. Inilah gambaran secara ringkas mengenai pengadilan yang sebenarnya saudara dan saya hadapi. Naik pengadilan pemeriksaannya. Saudara-saudara, pertanyaan kita pada saat ini, bilakah penghakiman dimulai? Atau bilakah pengadilan itu bermula? Mari kita lihat dalam buku Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Ya, pelajaran. Oke. Saya akan memindahkan dulu ini screen yang ada di depan saya karena agak menutup teks yang saya mau bacakan. Oke, terima kasih. Baik, Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, dan ia berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ada dua hal yang saya mau tekankan di sini. Sebagian sudah disampaikan oleh Pastor Blasius atau Dr. Abin Blasius semalam. Ya, untuk makluman, Dr. Blasius Abin adalah saya punya schoolmate. Kami pernah mengambil kelas sama-sama di Klabat University. Jadi saya sangat gembira dapat mendengarkan pembahasan beliau semalam yang telah membuka minda kita. Jadi kita lihat apa yang ayat yang sudah digunakan semalam. Pertama adalah Injil yang kekal untuk diberitakan. Dan yang kedua, karena telah tiba saat penghakimannya. Dengan kata lain, penghakiman yang Tuhan akan lakukan atau yang bahkan sedang dilakukan ini adalah berlaku atau dijalankan semasa Injil sedang diberitakan. Dengan kata lain, sebelum kita ke surga. Jadi Wahyu 14 ayat 6 dan 7 ini memberikan gambaran bahwa penghakiman sudah mulai atau bermula sementara Injil diberitakan. Dan dikatakan telah tiba saat penghakimannya. Telah artinya bentuk past tense. Ya, sudah tiba waktunya. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena apa saja yang Tuhan mau lakukan kepada kita. Dia beritahukan dulu kepada hamba-hambanya. Dalam Amos 3 ayat 7, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Tuhan tidak buat sesuatu tanpa dia beritahukan. Ini adalah oleh karena Tuhan mengasihi kita. Sehingga apapun yang akan berlaku kepada dunia ini, kepada umat-umatnya, kepada kita secara pribadi, dia sudah memberitahukannya kepada hamba-hambanya para nabi. Dan apa yang dia beritahukan tercatat di dalam Alkitab atau firman Tuhan. Mari kita lihat di sini, saya ingin meringkaskan, ini saya tidak akan membahas ke semua ini, tetapi saya hanya ingin meringkaskan mengenai apa yang Tuhan nyatakan. Pertama-tama, suatu mimpi yang ditunjukkan yaitu sebuah patung, ya, di mana kepala emas, dada dan lengan daripada perak, dan pinggang daripada perunggu atau tembaga, kaki daripada besi, dan jari-jari kaki besi dan tanah liat. Dan penglihatan ini dinyatakan kepada siapa? Oh, tentunya kita menjawab. Dinyatakan kepada Nebukadnezar. Tetapi bukan itu saja. Bukan hanya Nebukadnezar saja yang melihat ini. Oleh karena ketika Nebukadnezar mau mendapatkan
arti dari mimpi ini, maka dia memanggil semua orang-orang bijaksana ketika dia memerintahkan membunuh mereka karena tidak dapat memberitakan mimpi ini. Daniel datang dan meminta masa. Apa yang terjadi ketika Daniel memberitahukan kepada kawan-kawannya, mereka semua berdoa dan Tuhan menyatakan mimpi itu sekali lagi kepada Nabi. Wah, saudara-saudara, Tuhan tidak berbuat sesuatu sebelum menyatakan kepada hamba-hambanya para nabi. Dan apa yang kita lihat, rupanya kegenapan daripada atau yang dilambangkan oleh patung ini adalah kerajaan-kerajaan dunia yang akan silih berganti. Dan sekarang kita berada kepada jari-jari kaki. Dan dalam buku Daniel diceritakan, atau Daniel pasal 2 itu diceritakan bahwa ada satu kerajaan dari kerajaan batu yang terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia, menghempas kaki itu, menghancur luluhkan. Dan saudara-saudara, kerajaan batu itu adalah kerajaan Yesus Kristus pada kedatangannya kali yang kedua. Kemudian, peristiwa yang paralel dengan itu ditunjukkan juga kepada siapa? Kepada Daniel. Di dalam Daniel 7 itu dicatatkan, di mana ada 4 binatang yang sangat dahsyat, ya. Dan keempat binatang itu mempunyai ciri-ciri yang tertentu yang sebenarnya melambangkan keempat kerajaan yang sudah ditunjukkan kepada Daniel dan juga sebelumnya kepada Nebukadnezar, yaitu kerajaan-kerajaan dunia yang akan silih berganti. Dan kemudian apabila dalam pasal 7 ini kerajaan-kerajaan yang muncul ini dilambangkan dengan binatang-binatang buas, maka pada Daniel pasal 8 ada satu lagi mimpi Daniel. Dan di dalam pasal 8 ini lebih detail diterangkan kepada Daniel bahkan sampai kepada kerajaan Greka. Yaitu ada seekor binatang, ya, yaitu kambing, seekor domba maksud saya, seekor domba yang bertanduk 2 yang melambangkan Medo Persia, dan kemudian datang binatang yang berikut yaitu binatang kambing dengan satu tanduk yang melambangkan Greka, di mana satu tanduk itu melambangkan rajanya yang pertama yaitu Alexander the Great. Dan ketika dikatakan bahwa patah tanduk itu dan tumbuh 4 tanduk sesuai arah mata angin, dan itu melambangkan apa? 4 jenderal Alexander the Great itu yang akhirnya menggantikan dia. Dan saudara-saudara, dalam satu tanduk itu tumbuh lagi tanduk kecil. Jadi demikian juga di dalam Daniel 7 tadi, di mana ada satu tanduk kecil yang tumbuh di antara 10 tanduk itu. Dan tanduk itu digambarkan melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang dahsyat, menganiaya umat-umat Tuhan, dan bahkan dia menghujat Tuhan yang ada di surga, menghina Tuhan. Dan saudara-saudara, kalau Daniel 7 seperti yang saya katakan tadi menggunakan binatang-binatang yang buas, maka di Daniel 8 dia menggunakan binatang-binatang yang digunakan untuk upacara Ka'bah. Ya, menarik di sini, pada akhir daripada yang digambarkan itu atau yang dinubuatkan ini, Tuhan menunjukkan lebih detail apa yang berlaku. Dan Tuhan menekankan hal-hal yang penting yang akan terjadi di kemudian hari. Dan pada malam ini kita akan melihat apa yang terjadi, ya, apa yang terjadi di akhir zaman. Dan saya meringkaskan ini gambaran mengenai Daniel 7, dan ada tanduk kecil yang ada mata, ada mulut yang menyombong, dan dia menghujat Allah, dia menganiaya umat-umat Tuhan. Dan saudara-saudara, dia juga pada Daniel 7 ayat 25 mengubah waktu dan juga mengubah hukum. Dan saya tidak cukup masa untuk menjelaskan ini pada malam ini, siapa kekuasaan ini. Kalau ada masa mungkin pada malam ketiga kita akan coba bahas. Coba perhatikan. Pada ayat 9 dan 10, Daniel pasal 7. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar.
Satu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Saudara-saudara, ternyata sebelum kerajaan batu itu, kedatangan Yesus yang kedua kali, yang akan mendirikan kerajaannya di dunia ini, akan ada satu peristiwa. Ya, sebagaimana tanduk kecil tidak ditunjukkan di dalam Daniel 2. Demikian juga dengan penghakiman ini, di mana pengadilan dibuka kitab-kitab. Ini juga tidak dinyatakan dalam Daniel 2, tetapi dinyatakan di dalam Daniel 7 dan juga di dalam Daniel 8. Ini adalah suatu misi yang paralel. So, dibukalah kitab-kitab. Oke. Dan pada Daniel 8, apabila pembukaan kitab-kitab ini dinubuatkan bila dia akan berlaku. Bila akan berlaku peristiwa pengadilan yang akan diadakan ini. Di mana dalam Daniel 8 ayat 14 dikatakan demikian. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Sampai lewat 2300 petang dan pagi, tempat kudus itu dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Tentunya Daniel mempunyai gambaran mengenai tempat kudus yang ada di Israel. Dan kita mengetahui ini adalah gambaran ringkas bagaimana upacara-upacara yang diadakan di tempat kudus atau di Ka'bah orang-orang Israel. Di mana ada sini kita melihat ada yang disebut daily service dan juga yearly service. Dan daily service di mana pagi dan petang orang Israel akan membawa kurban-kurban yang akan dipersembahkan, akan disembelih dan darahnya akan digunakan untuk menjadi kurban penghapus dosa atau kurban pagi dan petang yang mereka buat. Dan kita dapati apabila kita melihat carta ini di mana imam akan membawa darah itu dan memercikkan di depan, before the curtain. Jadi di depan curtain. Dan bayangkan kalau 1 juta atau 2 juta orang yang darah mereka dipercikkan di curtain. Dan itu hanya dapat dibersihkan sekali setahun di dalam yearly service. Dan kita boleh membayangkan apa yang terjadi terhadap Ka'bah itu. Dan tentunya akan bau lansi, akan kotor. Bayangkan 1 tahun. Nasib baik kita boleh katakan begitu, di mana Tuhan hanya memerintahkan memercikkan sedikit saja darah, bukan banyak, ya, sedikit saja, karena darah itu sebenarnya adalah darah Yesus Kristus yang akan menanggung dosa manusia atau dosa orang yang berdosa tersebut. Dan semua upacara dan alat-alat yang ada di upacara ini, semua ini adalah melambangkan pengorbanan Yesus untuk penebusan kepada manusia. Dan saudara-saudara, dengan kata lain, dosa-dosa orang Israel hanya ditanggungkan di Ka'bah, dan pada 1 tahun sekali akan diadakan yaitu yearly service yang disebut upacara pendamaian. Dan detail upacara ini dicatat di dalam buku Imamat 16. Dalam buku Imamat pasal 16 diterangkan bagaimana upacara itu dilaksanakan. Di mana imam pada upacara itu akan diambil dua ekor kambing. Dan kedua kambing ini saya ringkaskan akan diundi. Setelah diundi, maka seekor kambing akan dijadikan kurban dan seekor kambing dijadikan sebagai asasel, ya, disebutkan kambing asasel. Dan kambing yang menjadi kurban ini kepada Tuhan akan disembelih dan darahnya akan dibawa untuk ke bilik yang maha suci, ke bilik yang suci, ke dalam, maksudnya ke dalam ke dalam kemah suci, di mana sekali setahun saja bilik yang maha suci itu akan
imam akan masuk dan memercikkan darah itu di atas tabut perjanjian. Ini tidak dilakukan tiap hari, setahun sekali. Dan apa yang terjadi ini adalah di mana, oke, saya ceritakan seterusnya, ringkaskan seterusnya dulu. Di mana sesudah itu baru imam akan keluar dan setelah mengadakan pembersihan di dalam Ka'bah dan akan keluar dan menumpahkan tangannya di atas kambing yang satu yang disebut scapegoat ataupun Azazel, dan kambing itu diusir ke padang gurun. Saudara-saudara, apa sebenarnya yang dilambangkan ini? Sebenarnya upacara ini adalah melambangkan upacara pembersihan Ka'bah yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri setelah dia menggenapi upacara-upacara yang lain, di mana dia menjadi kurban, dia disalibkan, dia mati disalib, dan sesudah mati disalib, dia diangkat ke surga. Dan di surga, dia akan mengadakan upacara pendamaian ini. Ini adalah gambaran upacara pendamaian. Jadi kambing yang melambangkan Azazel ini diusir ke padang gurun, itu adalah melambangkan bagaimana sesudah penghakiman diadakan oleh Yesus di surga, dia akan datang kembali membawa umatnya ke surga, di mana setiap nama, setiap orang yang namanya tertulis di kitab kehidupan di surga akan dibawa ke surga, dan yang tidak dibawa ke surga akan mati dan setan dirantai selama 1000 tahun. Ini adalah yang dilambangkan dengan scapegoat ini ataupun Azazel ini. Saya sangat sedih oleh karena banyak teologian yang lain di luar sana yang menuduh bahwa gereja Seventh Day Adventist menjadikan iblis sebagai juru selamat mereka. Saudara-saudara, iblis atau setan yang dilambangkan dengan Azazel ini, dia tidak disembelih, ya, dia diusir saja, dan dia itu sebagai menanggung akibat daripada dosa, di mana dosa-dosa kita yang sudah ditebus oleh Yesus melalui darahnya itu ditimpahkan kepada setan sebagai penyebab dosa, dan dia menanggung konsekuensi akibat daripada dosa. Dan saudara-saudara, pada malam ini kita akan lihat beberapa peristiwa. Saya mau meringkaskan satu peristiwa lagi untuk menjawab mengenai Daniel 8 ayat 14 sampai lewat 2300 petang dan pagi dan Ka'bah akan dibersihkan. Ada seorang yang bernama William Miller. Miller, dia satu ketika dia mulai menyelidiki firman Tuhan. Di dalam kutipan yang saya petik ini, Miller memulai dengan Kejadian 1 ayat 1, mempelajari setiap ayat dan tidak bergerak sehingga dia merasakan maknanya sudah jelas. Jadi Miller, apabila dia mengalami kebingungan dengan semua ajaran-ajaran yang ada, dan dia mengambil kesimpulan untuk mempelajari Alkitab, hanya Alkitab saja. Dia tidak mau mengambil reference buku-buku yang lain, tapi Alkitab saja, kecuali concordance yang akan, ataupun kamus Alkitab yang akan menuntun dia, concordance. Dan saudara-saudara, dia hanya mau supaya ayat yang lain menerangkan ayat lain, sehingga apabila itu sudah jelas, dia akan beralih ke ayat seterusnya. Dan William Miller stuck kepada satu ayat, yaitu Daniel 8 ayat 14. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Nah, ini yang William Miller hadapi. Dan dia tertanya, apa sebenarnya ini? Setelah dia menyelidiki seterusnya, dia membaca pada pasal 9. Daniel pasal 9 ayat 20 dan 29. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonan bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan kurban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti.
Ini adalah ayat yang merupakan kaitan Daniel 8 dan Daniel 9. Ya, lihat Gabriel mengatakan, aku datang untuk memberitahukan kepadamu apa yang engkau tidak mengerti. Ya, itu penglihatan sebelumnya yang dia tidak paham sampai lewat 2300 petang dan pagi. Daniel begitu susah oleh karena dia berada di Babylon dan dia berada di pembuangan. Dia dalam catatan yang lain dia menyelidik kitab suci atau ayat-ayat sebelumnya dalam Daniel 9. Dia menyelidik dan dia mempelajari dalam buku-buku dan dia dapati bahwa Tuhan mengatakan mereka hanya dibuang ke Babylon selama berapa? 70 tahun. Dan sekarang 2300 petang dan pagi, 2300 hari atau 2300 tahun baru mau pulang di Babylon. Orang dusun di sini bilang atokoy. Begitu sedih. Saudara-saudara kita sini yang baru beberapa lama tidak pergi bergereja oleh karena pandemik ini, pun ada satu kerinduan kita mau berkumpul di rumah Tuhan. Bayangkan Daniel sekarang mau dekat 70 tahun dan mendapat penglihatan bahwa akan ada berapa lama lagi. 2300 petang dan pagi atau 2300 tahun. Dia begitu sedih. Sehingga dia berdoa untuk memahami semua ini. Dia sampai berpuasa. Dan malaikat datang memberitahukan kepadanya makna itu. Ketika ayat 23, ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Selanjutnya saya baca terus dulu ayat ini. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan permusnahan. Seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nah, inilah gambaran yang dikatakan oleh Gabriel kepada Daniel. Di mana 70 kali 7 masa ini dipotongkan atau ditetapkan bagi bangsa. Dengan kata lain, dalam 2300 tahun ini, 2300 petang, 70 kali 7 atau 490 hari, ya, satu hari nubuatan adalah 1 tahun, 490 tahun dipotongkan kepada orang Israel. Dia katakan cut off, ya. Dan saudara-saudara seterusnya, jadi 400, di mana 2300 petang dan pagi ini adalah suatu nubuatan, ramalan ilahi mengenai apa yang akan berlaku, di mana 490 tahun ini adalah untuk orang Yahudi, ya, untuk bangsa Yahudi, dan sisanya adalah untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, karena dipotongkan kepada bangsa. Jadi saudara-saudara kita lihat di sini. Oke, jadi apabila dihitung 2300 petang dan pagi ini adalah apabila ditolak 490 akan didapati 1810 tahun. Itu adalah untuk bangsa Yahudi. Mari kita lihat secara ringkas, ya, secara ringkasan apa yang berlaku ini, di mana di saat firman itu keluar, yaitu Yerusalem akan dipulihkan, ya, pulihkan, maka oke, minta maaf saya ada sedikit gangguan oleh karena sebagian daripada screen saya tertutup. Saya minta tolong teknisian untuk. Oke, terima kasih.
Pamekasan. Baik, kita lihat. Di mana pada perintah untuk membangun kembali Ka'bah atau membangun kembali Yerusalem dan juga termasuk Ka'bah itu adalah keluarkan pada 457 sebelum kedatangan Yesus atau before Christ. Dan kemudian dikatakan di dalam Daniel 9 tadi, pada 1 minggu itu di mana ada satu peristiwa yang akan diurapi ya, yang Maha Kudus. Sebenarnya di kita kegenapannya adalah Yesus dibaptiskan dan kemudian pada pertengahan 1 minggu itu Yesus akan mati, di mana dengan matinya dia menghentikan kurban-kurban sembelihan itu, menghentikan semua upacara-upacara kurban di dunia ini. Dan saudara-saudara, bila akhir daripada 70 minggu ini adalah pada tahun 34 AD, di mana Stefanus yang berkhotbah bagi orang Israel mengenai Yesus yang sudah mati itu, Yesus yang menjadi penebus, dia ditolak, bahkan dia dilempar dengan batu sampai mati. So ini adalah gambaran peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang telah dinubuatkan kepada Tuhan. Dan terjadi tepat. Kenapa saudara-saudara? Yang menarik, Yesus disalibkan di atas bukit, bukan di lembah. Oleh karena itu adalah sudah digambarkan di mana Yesus mati atau domba yang melambangkan Yesus diletakkan di atas mezbah, ditinggikan. Dan Musa juga telah menggambarkan bahwa dia ditinggikan. Dan saudara-saudara, bahkan tarik jam kematian dia juga seperti yang telah dinubuatkan oleh firman Tuhan, yaitu pada tahun pada 31 dia meninggal, dan pada hari persediaan yang hari Jumat, dan kemudian dia berehat pada hari Sabat dan bangkit pada hari pertama, yaitu hari Ahad. Itu semua sudah dinubuatkan dan itu terjadi seperti yang dinubuatkan. Dan pada tahun 34 orang Israel secara resmi menolak kasih karunia Tuhan, maka Tuhan menolak Israel sebagai satu bangsa. Jadi lihat, ini adalah sedikit gambaran mengenai 2.300 petang dan pagi. So berakhir pada 70 masa itu yang dipotongkan kepada mereka, pada orang Israel, berakhir pada tahun 34. Baik, dan apa yang terjadi apabila kita mau hitung berapa tahun lagi baru dari tahun 34 itu datang pada pada menggenap menjadi 2.300 tahun, yaitu pada tahun 1844. Ini adalah kajian yang sudah dibuat oleh William Mill, dan dia mengambil kesimpulan bahwa oleh karena peristiwa-peristiwa sejak permulaan 2.300 petang dan pagi dan peristiwa 1 minggu itu tepat terjadi, maka peristiwa akhir dari 2.300 petang dan pagi ini pasti terjadi tepat pada waktunya. Dan dia mengatakan itu adalah kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi? Dia mengatakan pada tahun 1844, kesimpulan yang mereka buat, Yesus akan datang. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Ketika puluhan ribu berkumpul mau mendengarkan Yesus, tapi apa yang terjadi? Mana Yesus tidak datang. Yesus tidak datang. Peristiwa yang tadinya diharapkan menjadi suatu sukacita besar, suatu kegembiraan mereka bertemu dengan Yesus, menjadi suatu yang sangat pahit atau peristiwa yang menyedihkan. Mereka mengalami apa yang disebut the great disappointment. Ada beberapa orang yang tetap mempertahankan keyakinan mereka bahwa memang perhitungan masa mereka tidak salah. Perhitungan masa itu tetap Yesus akan datang. Maksudnya bukan Yesus akan datang, tapi masa itu tepat. Tetapi mungkin peristiwa itu yang berbeda. Dan mereka berkumpul. Mereka berkumpul di satu tempat. Mereka masuk ke bawah tempat di bawah tanah, ya, di ruang bawah tanah maksud saya. Dan mereka berdoa. Sekelompok kecil ini yang mengalami kekecewaan ini, tetapi iman mereka tidak goyah. Mereka berdoa dan meminta petunjuk Tuhan. Mereka membuka Alkitab seperti ini dan mengatakan, Tuhan, tunjukkan di mana kesilapan kami.
Dan ketika mereka membuka seperti ini saja, yang terbuka adalah Ibrani pasal 8 dan Ibrani 9. Dan apabila kita membuka Ibrani 8, Ibrani 9 adalah mengenai apa? Mengenai imam besar kita yang melayani di tempat kudus di surga, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan peristiwa ini akhirnya setelah mereka mempelajari seterusnya, mereka dapati di dalam Wahyu pasal 10, rupanya peristiwa yang mereka akan alami ini telah dinubuatkan oleh Tuhan. Di mana mereka membuka Wahyu pasal 10 ayat 8 dikatakan, dan suara yang tiga aku dengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tengah malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu, katanya kepadaku. Ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Saudara-saudara, apa yang terjadi adalah kepada Yohanes ini ditunjukkan ada satu malaikat yang memegang kitab terbuka. Kitab terbuka ini adalah melambangkan kitab Daniel. Yang tadinya ketika Daniel coba memahami apa yang dikatakan kepadanya, Tuhan mengatakan kepadanya, meteraikan karena itu mengenai akhir zaman. Jadi kepada Yohanes ditunjukkan bahwa kitab itu terbuka. Memakan kitab itu melambangkan memahami kitab itu. Dan apabila mereka coba memahami, menyelidiki dan memahami kitab itu, mereka mendapat suatu kabar baik bahwa Yesus akan datang. Itulah sebabnya saudara-saudara, mereka menyampaikan kabar baik itu, Yesus akan datang pada 1844. Tetapi ternyata mereka mengalami apa yang disebut pahit di perut. Mereka mengalami kekecewaan. Rupanya peristiwa yang mereka alami sudah dinubuatkan akan berlaku. Seperti yang dikatakan di dalam Amos 3 ayat 7. Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Dan Tuhan telah menyatakan mereka akan mengalami ini. Kenapa? Karena Tuhan merencanakan kepada bangsa, di dalam firman Tuhan ini, supaya akan muncul satu umat yang akan dimunculkan, di mana mereka akan mengalami peristiwa manis di mulut, pahit di perut, mengalami kekecewaan besar yang dicatat dalam sejarah sebagai the great disappointment. Dan sesudah mereka mengalami kekecewaan ini, saudara-saudara, mereka menyelidik firman Tuhan karena mereka tetap mengarahkan diri kepada Tuhan. Sebab mereka katakan, kita boleh salah tetapi Tuhan tidak pernah salah. Jadi kalau seandainya peristiwa ini tidak terjadi, bukan salah Tuhan, bukan salah firman Tuhan, tetapi salah kita di dalam memahami firman ini. Kita minta petunjuk dari Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepada mereka bahwa rupanya 1844 22 Oktober bukan kedatangan Yesus ke dunia ini. Karena William Miller pada waktu itu memahami bahwa Ka'bah yang akan dibersihkan adalah bumi ini. Sehingga dia katakan Yesus akan datang membakar bumi ini dengan api. Oh saudara-saudara, William Miller memahami dengan salah. Tetapi sebenarnya bagi saya, Tuhan sengaja menyembunyikan sesuatu kepadanya. Karena Tuhan mau menunjukkan suatu hal yang luar biasa. Bukankah kita kadang-kadang membuat suatu surprise kepada orang-orang yang kita sayangi, kita menyembunyikan sesuatu dan kemudian kita menyatakan. Dan itu adalah suatu great surprise. Dan suatu hal yang menjadi surprise kepada umat-umat Tuhan, di mana mereka dinyatakan nubuatan ini. Dan umat-umat Tuhan yang tetap bertahan sesudah kekecewaan itu, mereka mendirikan suatu pergerakan yang disebut Seventh-day Adventist Church. Yang tadinya William Miller hanya mendirikan itu sebagai Adventist Movement. Dan saudara-saudara, pesan kepada mereka yang mengalami kekecewaan. Ayat 11. Maka ia berkata kepada, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Oke, ayat 11 ya, ayat 10. Jadi
Tuhan menyuruh umat yang sisa ini, umat yang dia panggil dengan cara yang luar biasa ini, untuk menyampaikan suatu pekabaran yang luar biasa. Harus bernubuat lagi, berkhotbah lagi. Kenapa? Sebab sebelum Yesus datang pada kali yang kedua, dia harus memeriksa mereka yang akan diangkat ke surga. Dia harus memeriksa mereka. Dan bila pemeriksaan itu terjadi, yaitu pada akhir dari nubuatan 2300 petang dan pagi, yaitu pada 22 Oktober 1844. Karena telah tiba saat penghakimannya. Itulah pekabaran yang disampaikan oleh mereka yang tetap setia setelah mengalami kekecewaan ini. Saudara-saudara, jadi rupanya 1844 itu bukannya Yesus datang ke dunia ini, tetapi Yesus dari bilik yang suci masuk ke bilik yang maha suci untuk mengadakan penghakiman atau judgment. Saudara-saudara, siapa saja yang menolak 1844 sebagai tarik penghakiman adalah menyangkal Yesus Kristus sebagai Mesias di Daniel 9. Kenapa? Karena tarik mengenai kemunculan Mesias itu, baik dia dibaptiskan, baik dia disalibkan, semua terjadi tepat seperti yang dinubuatkan. Dan kalau tarik-tarik itu tepat, maka ujung 1300 petang dan pagi 1844 adalah tarik yang tepat. Dan peristiwanya yang tepat adalah Yesus memulakan penghakiman. Saudara-saudara, mengapa perlu ada penghakiman? Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut apa? Perbuatannya. Lihat. Yesus akan datang membawa upah kepada mereka, kepada umat-umat Tuhan menurut perbuatan. Kalau begitu, berdasarkan apakah penghakiman itu diadakan? Saudara-saudara, mari kita lihat Pengkhotbah 12 ayat 13. Dia katakan demikian. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kewajiban setiap orang adalah berpegang kepada perintah Allah. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Lihat, Tuhan akan membawa ke pengadilan segala sesuatu yang tersembunyi, baik ataupun jahat. Pertanyaan kita, apakah dasar untuk mengetahuinya? Untuk mengetahui ini baik, ini jahat, ini benar, ini salah. Saya mengasihi atau saya tidak mengasihi. Saya berkata benar atau saya berdusta. Apa dasar? Saya ingin membuat satu ilustrasi di sini. Saya minta siapa saja, dan kebetulan anak-anak saya saja yang sini, untuk tunjukkan kepada saya panjang 1 inci. Coba di sini. Masing-masing. Cepat berdiri, datang sini. Tunjukkan pada saya mana panjang 1 inci bagaimana. Oke, coba. Mana 1 inci? Oke, ada anak saya ini, Joshua. Oke, tunjukkan di kamera. Ini dia punya 1 inci. Oke. Mana? Oke, 1 ini. Akan pegang terus. Saya akan bagi hadiah ya. Ini hadiahnya. Siapa yang dapat tunjukkan kepada saya 1 inci. Yang tepat, ini ada hadiah. Ini saya bagi betul-betul ini. Ini ada hadiah, ini ada earphone. Oke, berdiri saya pegang, jangan lari, jangan goyang. Siapa lagi? Bagi. Siapa yang betul, saya akan bagi ini hadiah. Oke. Kita lihat. Coba angkat. Mana 1 inci? Ini 1 inci. Oke. Baik, ada lagi yang mau datang. Coba, siapa boleh? Sekarang kita akan membuktikan. Mana 1 inci? Ada lagi yang boleh? Tunjukkan 1 inci. Cepat.
Oke, sekarang kita akan lihat. Mana kita? Ini. Macam mana kita mau tahu itu 1 inci? Mari kita lihat. Di sini kita ada 1 penyukat ya. Oke, mungkin saya lebih suka pakai penyukat yang biasa digunakan oleh budak-budak. Kita akan mau buktikan siapa punya yang 1 inci yang tepat, kita akan bagi hadiah. Beda. Macam ngamin. Oh tidak, ada kurang sedikit. Ada kurang sedikit. Oh terlebih, bukan kurang sedikit, terlebih. Oke, coba kita lihat 1 inci kan. Terlebih, ada terlebih. Yang ini, kita lihat siapa yang 2,5 inci, kurang 1 milimeter, kurang 1 hun. Tetapi oleh karena siapa? Sini Naldo. Mari bawa ini tunjukkan 1 inci. Oke, saya mau kita cepat-cepat sedikit, masa berjalan. Mana kau punya 1 inci? Apa kita lihat? Oke, lihat. Dia menunjukkan 1 inci. Ini adalah 1 inci dia katakan. Karena yang dia tunjukkan adalah penyukat. So, memang tidak salah lagi. Jadi dia mendapatnya hadiah. Ya, Aldo, terima kasih. Saudara, kita tidak boleh menunjukkan ini 1 inci, ini 1/2 inci kalau kita tidak ada standar. So kita perlu standar untuk menentukan mana panjang 1 inci, mana panjang 1 meter atau seterusnya. Jadi perlu standar. Demikian juga standar untuk menunjukkan apa yang baik, apa yang baik dan jahat, apa yang benar, apa yang salah. Semuanya itu berdasarkan kepada apa? Standar. Dan standar yang Tuhan gunakan di dalam penghakiman untuk menyatakan ini benar, ini ada salah adalah hukum Tuhan. Ulangan 10 ayat 13 katakan, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Tuhan mau kita baik di dunia ini, keadaan kita baik di dunia ini, di sorga dan di dunia yang baru. Itulah sebabnya dia memberikan hukum dan ketetapan. Dan saudara-saudara, dosa telah masuk ke dunia ini menghancurkan keharmonian yang Tuhan ciptakan di Eden. Sehingga keadaan menjadi tidak baik. Dan dosa itu didefinisikan di dalam firman Tuhan sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Bukankah kita diselamatkan oleh kasih karunia? Mengapa perlu penghakiman? Kalau kita diselamatkan oleh kasih karunia, mengapa ada penghakiman? Perlukah penghakiman? Seandainya benar, maka tidak perlu penghakiman. Mari kita lihat apa hubungan penghakiman dengan keselamatan ini. Efesus 2 ayat 8 dan 9 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Benar saudara-saudara. Karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha. Bukan hasil pekerjaan kita. Tetapi pemberian Allah. Jangan ada yang memegahkan diri. Dalam ayat seterusnya dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Jadi memang percaya, iman. Tetapi iman yang Tuhan maksudkan kepada kita di dalam Galati pasal 5 ayat 6 adalah iman yang bekerja oleh karena kasih. Kalau Yakobus mengatakan tunjukkan kepadaku imanmu tanpa perbuatan. Sebenarnya tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita yang baik, perbuatan-perbuatan kita yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai hukum Tuhan, itulah perbuatan yang benar, perbuatan yang berdasarkan iman. Saudara-saudara,
Ada seorang memberikan ilustrasi ini. So, saya memberikan kepada kamu duit 10 juta dolar. Saya transfer ke akun kamu. Oleh karena saya tahu kamu mempunyai banyak utang. Kamu menderita. Apalagi musim pandemik ini. Di mana tidak ada income. Jadi saya transfer uang ke dalam akunmu. Saya transfer uang ke kamu. Supaya kamu boleh bayar kamu punya bil. Dan sekarang kamu katakan, yes, terima kasih. Dan uang itu kamu tidak pernah withdraw. Kamu tidak pernah ambil untuk membayar utang-utangmu. Apakah utang-utangmu akan lunas terbayar? Tentunya tidak. Kita harus ambil uang itu. Baru utang-utang kita dapat kita bayar. Demikian juga saudara-saudara. Ketika Tuhan menawarkan keselamatan kepada kita. Dan kita tidak menerima itu. Maka kita tetap orang berdosa. Apa bukti bahwa kita menerima keselamatan itu? Alkitab memberikan gambaran. Di dalam Yohanes 8 ayat 10 dan 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang, tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina dan dia mau dilempar dengan batu. Tetapi ketika Tuhan Yesus menulis di atas tanah, menulis di atas lantai, dan semua mereka melihat apa yang Yesus tulis, semua mereka meninggalkan Yesus. Meninggalkan perempuan itu. Dan Yesus katakan, mana orang yang menuduh engkau? Lalu perempuan itu katakan tidak ada. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Yesus datang ke dunia ini bukan menghukum orang berdosa. Kabar baik di dalam penghakiman ini bahwa Yesus mau menyelamatkan orang berdosa. Dan setiap orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus, setiap orang yang sudah diampuni dosanya oleh Yesus, Yesus menyampaikan pesan ini seperti yang disampaikan kepada perempuan itu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Apa maksudnya? Apakah dosa itu? Tadi kita katakan bahwa di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang berbuat dosa melanggar hukum Allah. Kan pergilah, jangan berbuat dosa, artinya jangan melanggar hukum atau turut hukum. Orang yang diselamatkan oleh Yesus harus menurut hukum. Dan itu adalah bukti kita beriman kepadanya. Itu adalah bukti kita mengasihi dia. Sebab dia mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Tuhan akan membela kita. Saudara-saudara, pertanyaan kita yang selalu muncul. Coba kamu turut tuh hukum kalau kamu dapat turut semua. Turut itu semua tuh hukum-hukum bolehkah? Saudara-saudara, sanggupkah kita menurut hukum yang Tuhan berikan? Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13 katakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan getar. Bukan saja pada waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Kenapa? Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tuhan meminta supaya umat-umat Tuhan senantiasa apa? Taat artinya menurut. Kerjakan, aktif. Orang Kristen harus aktif melakukan apa yang baik, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Dan semua itu tercatat di dalam firman Tuhan. Kabar baiknya adalah Tuhan Allah sendiri yang akan mengerjakan di dalam kita. Sanggupkah? Kalau kita percaya Tuhan sanggup, maka kita akan sanggup karena Dia yang menyanggupkan kita. Filipi pasal 3 ayat 14 mengatakan,
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Tetapi ada yang katakan, bukankah sekali selamat tetap selamat? Jadi kalau sekali selamat tetap selamat, bagaimana perlukah penghakiman? Benarkah ini ajaran Alkitab, sekali selamat tetap selamat? 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2, Paulus mengatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Oke? Siapa yang katakan? Ya, Yohanes. Ya, bukan Paulus ya, maksud saya Yohanes. Yohanes mengatakan kepada jemaatnya, jemaat yang sudah menerima Yesus, sudah dianggap menjadi anak-anaknya yang adalah anak-anak Bapa. Dia katakan, anak-anakku, hal ini kutuliskan supaya kamu jangan berbuat dosa. Artinya supaya kamu jangan melanggar hukum. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Oh, saudara-saudara, ternyata Yohanes melihat bahwa orang yang telah menerima Yesus ada kemungkinan untuk terjatuh di dalam dosa. Sama seperti kehidupan orang Israel dulu. Hari-hari mereka datang ke Ka'bah, tetapi mereka mempunyai kelemahan-kelemahan yang mereka jatuh ke dalam dosa. Tetapi kasih karunia tetap ditawarkan kepada mereka. Dan mereka menerima kasih karunia itu melalui pertobatan, melalui pengakuan mereka yang mereka buat di dalam upacara Ka'bah. Dan inilah cara mereka menyelesaikan dosa mereka. Dan saudara-saudara, saudara dan saya, pada saat ini, seandainya kita jatuh di dalam dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang ada di mana? Ada di surga. Yesus masih mengantarai kita, dan Dia berada di Pilih yang Maha Kudus untuk menghakimi dunia ini sekarang ini. Dan pemeriksaan itu akan datang kepada kita. Dan setelah selesai pemeriksaan itu, Dia akan meninggalkan bilik yang maha suci. Dan tidak akan ada lagi peluang untuk orang yang berdosa ditebus lagi. Atau pintu kasihan akan ditutup setelah Yesus meninggalkan bilik yang maha suci. Saudara-saudara, pengadilan Tuhan di surga adalah bukti bahwa sekali selamat tetap selamat, bukanlah ajaran Alkitab. Hukum Allah adalah dasar penghakimannya. Jadi kita sudah belajar tadi bahwa dasar penghakiman Tuhan adalah hukum Allah. Saya ingin memetik tulisan dari dari Ellen White dalam buku Patriarchs and Prophets, muka surat 68. Namun, rencana penebusan memiliki tujuan yang lebih luas dan mendalam daripada semata-mata keselamatan manusia. Kristus tidak datang ke dunia hanya untuk tujuan itu. Bukan hanya agar penghuni bumi kecil ini bisa menghargai hukum Tuhan sebagaimana hukum itu seharusnya dihargai. Tetapi tujuannya adalah untuk membuktikan di hadapan seluruh alam semesta bahwa karakter Tuhan adalah benar. Jadi tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa karakter Tuhan adalah betul. Oke? Kalau begitu, siapa yang diadili? Siapakah yang diadili? 1 Korintus pasal 5 ayat 10 katakan, sebab kita semua harus menenapi takhta pengadilan Kristus supaya tiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Oke, kita semua menghadap takhta pengadilan Kristus. Dan pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 51 ayat 1, ketika Daud menghampiri Betsheba dan akhirnya Tuhan menyuruh Nabi Nathan menegur dia, Daud berdoa bertobat sungguh-sungguh, dan dia katakan pada dalam Mazmur 51 ini pada ayat 1 untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud, ketika Nabi datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba,
Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ayat 3. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku sentiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Saudara-saudara, dosa yang kita lakukan kepada siapa saja sebenarnya adalah dosa terhadap Tuhan. Dan melakukan apa yang kuanggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu dan bersih dalam penghakimanmu. Ketika Paulus memetik ayat ini, dia katakan demikian. Coba perhatikan ayat ini. Paulus katakan di dalam Roma pasal 3, ayat 1. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apa kudanya sunat? Banyak sekali dan di dalam semua pertama-tama. Di dalam semua pertama-tama. Sebab kepada mereka, minta maaf saya punya teks tertutup lagi. Saya terusnya. Saya terus saja kepada ayat 4. Ayat 3, minta maaf. Jadi bagaimana? Jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak, sebaliknya. Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis. Supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Perhatikan sini. Di dalam ayat yang saya tampilkan ini sebenarnya Paulus memetik ayat apa? Mazmur 51 ayat 6. Di mana supaya engkau ternyata benar dalam segala firman dan menang jika engkau dihakimi. Dengan kata lain, siapa yang dihakimi? Bukan hanya saudara dan saya manusia yang dihakimi, tetapi Tuhan juga dihakimi. Dan penghakiman ini ya adalah sebenarnya untuk membuktikan tabiat Tuhan. Ya, ada dilema di dalam penghakiman ini. Dikatakan bahwa jika engkau menghukum manusia, engkau tidak mencintainya. Tetapi jika engkau tidak menghukum manusia, engkau tidak adil. Jadi sepertinya ada konflik antara keadilan Tuhan dan kasih karunia-Nya. Ada konflik sini. Suatu dilema apa yang Tuhan akan lakukan. Dan Tuhan mengatasi semua masalah ini dengan adil dan benar dengan penuh kasih. Itulah yang Tuhan akan buktikan. Mari kita lihat. Saya suka memetik seorang pengkhotbah yang bernama Dr. Stephen Bohr, seorang pendeta. Mungkin saudara-saudara pernah mendengar dia punya message. Dia katakan demikian. Tujuan penghakiman bukanlah untuk menyatakan kepada Tuhan siapa yang baik dan siapa yang jahat. Karena Tuhan sudah tahu akhirnya dari awal. Tujuan penghakiman adalah untuk menyatakan kepada alam semesta. Karakter Allah, kepada alam semesta yang tidak, karena alam semesta tidak mengetahui segalanya. Dan mereka perlu melihat bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah dosa. Jadi lihat, untuk membuktikan bahwa Tuhan menyelesaikan masalah dosa ini dengan cara yang adil dan penuh. Baik, saudara-saudara. Pertanyaan di dalam Daniel pasal 7 ayat 9 dan 10. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah apa? Kitab-kitab. Ayat itu kita sudah baca tadi. Dibuka apa? Kitab-kitab. Ada 3 kitab yang akan dibuka. Yang pertama adalah kitab kehidupan. Mari kita lihat.
apa sebenarnya yang ada di dalam kitab kehidupan. Ellen G. White di dalam bukunya Kemenangan Akhir 503, ya, Pendeta Blasius Abin telah memperkenalkan siapa Ellen G. White. Jadi pada muka surat 503 buku Kemenangan Akhir atau terjemahan dari The Great Controversy, kitab kehidupan berisi nama-nama semua orang yang sudah pernah memasuki pelayanan Allah. Ingat, kitab kehidupan hanya berisi nama mereka yang memasuki pelayanan Allah atau nama-nama mereka yang telah menerima Tuhan di dalam hidupnya. Mereka yang tidak menerima Tuhan, nama mereka tidak akan ada di dalam kitab kehidupan. Itulah sebabnya apabila digambarkan di dalam buku Daniel pasal 12 mengenai kemunculan Mikael pada akhirnya, di mana akan terjadi kesesakan besar, dan yang akan bertahan, yang akan menang, yaitu mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Saudara-saudara, hanya yang menerima Yesus, yang memasuki pelayanan Tuhan, yang akan ada di dalam buku kehidupan. Itulah sebabnya kalau kita sudah menerima Yesus tapi tidak mau melakukan pelayanan, tidak mau berbuat baik kepada orang lain, tidak akan melakukan, nama kita tidak akan berada di dalam kitab kehidupan. Dan kitab yang kedua yang dibuka adalah kitab peringatan. Apa kitab peringatan? Pada halaman yang sama, buku yang sama, sebuah kitab peringatan ditulis di hadapan Allah, dalam mana dicatat perbuatan-perbuatan baik mereka yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jadi kitab peringatan adalah apa yang ditulis di hadapan Allah, yaitu perbuatan-perbuatan baik dari orang-orang yang tadi masuk ke dalam pelayanan. Dan dicatat juga di sini pada seterusnya, di dalam kitab peringatan Allah, setiap perbuatan kebenaran diabadikan di dalamnya. Ditulis setiap pencobaan yang dilawan dan ditahan, setiap kejahatan yang dikalahkan, setiap perkataan lemah lembut yang diucapkan, semuanya ditulis dengan setia menurut waktunya, dan setiap tindakan pengorbanan, setiap penderitaan, dan setiap kesedihan yang ditanggung demi Kristus, semuanya dicatat. Oh saudara-saudara, ternyata Tuhan merekodkan semua pelayanan kita dan semua pengorbanan kita demi Tuhan. Sehingga pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 56 ayat 9, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Oh saudara-saudara, jangan kita katakan sia-sia kita berbuat baik. Jangan kita katakan sia-sia kita tetap setia. Jangan kita katakan sia-sia saya melakukan pelayanan dan penginjilan. Tidak, semua yang kita buat itu dicatat sebagai di dalam kitab peringatan, sebagai peringatan bagi kita. Dan ini akan menjadi dasar penghakiman. Dan kitab yang satu yang dicatat adalah kitab catatan dosa. Baik saudara-saudara, di dalam kitab catatan dosa ini, kalau kita lihat Matius 12 ayat 36 dan 37. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Maksud-maksud dan motif yang tersembunyi akan tampak dalam daftar yang tidak boleh salah itu, kata Ellen G. White dalam Kemenangan Akhir 503. Seterusnya, dia katakan di dalam 504, setiap perbuatan manusia diperiksa kembali di hadapan Allah dan didaftarkan sebagai kesetiaan dan ketidaksetiaan. Di samping setiap nama, di dalam kitab-kitab surga dimasukkan dengan tepat sekali setiap perkataan yang salah, setiap tindakan yang mementingkan diri dari setiap tugas yang tidak diselesaikan, dan setiap dosa yang tersembunyi, dan setiap kepura-puraan. Saudara-saudara, ini semua dicatat oleh Tuhan. Kadang-kadang saudara-saudara, apa yang terjadi di dunia ini adalah
Apabila saudara dan saya mempunyai masalah dengan orang lain dan kita berpapasan, ya kita berpapasan adalah kadang-kadang ya saya tidak suka orang itu, dia buang muka dan pura-pura tengok di sebelah. Tetapi sebenarnya dia sudah tahu siapa yang lahir di belakang. Peristiwa seperti itu dicatat di dalam kitab surga. Apapun masa yang kita sia-siakan, apa juga talenta-talenta yang kita tidak gunakan, semua dicatat di surga di dalam kitab catatan dosa. Amaran surgawi dan teguran-teguran yang diremehkan. Pada malam ini apabila kita mendengarkan teguran firman Tuhan untuk bertobat oleh karena penghakiman sudah berlaku. Dan saudara mengeraskan hati, dicatat di surga. Waktu yang disia-siakan, kesempatan yang tidak dikembangkan, pengaruh yang digunakan untuk yang digunakan untuk kebaikan, untuk kejahatan dengan akibat-akibatnya yang luas, semuanya dicatat oleh malaikat pencatat. Jadi saudara-saudara, kita lihat bahwa ternyata kitab-kitab ini dibuka. Mengapa? Seperti yang kita sudah katakan tadi bahwa Tuhan Allah itu Tuhan Maha Tahu. Ya. Catatan-catatan di surga bukan untuk Tuhan, tetapi untuk kita. Untuk kita, untuk penghakiman untuk kita, maksudnya untuk kita yang tidak Maha Tahu. Dan saudara-saudara, sebenarnya pengadilan ini terbagi dalam 3 dan saya telah membahas mengenai pengadilan pemeriksaan dan saya akan lebih menekankan pada pengadilan pemeriksaan. Sebab saya melihat waktu kita tidak cukup, jadi mungkin saya tidak akan selesaikan ini, atau kalau boleh saya akan ringkaskan hingga pada akhirnya, dan bagian seterusnya akan diterangkan pada malam berikut. Kita melihat bagian pertama dalam pengadilan adalah pengadilan pemeriksaan. Itulah topik utama sebenarnya yang sudah dikatakan pada kita. Dalam buku Kemenangan Akhir 505, pada waktu kitab-kitab catatan dibukakan dalam pengadilan, kehidupan semua orang yang percaya kepada Yesus diperiksa kembali di hadapan Allah. Dimulai dengan mereka yang pertama hidup di dunia ini, yaitu Adam dan Hawa. Pembela kita menghadapkan setiap kasus dan setiap generasi dan diakhiri dengan yang masih hidup. Saya tidak tahu dan tidak siapapun yang tahu bila penghakiman itu sudah datang kepada yang hidup. Tetapi yang pasti menurut nubuatan Alkitab sejak 1844 penghakiman telah dimulai dari Adam. Dan saudara-saudara, bila sampai kepada saya, bila sampai kepada saudara, kita tidak tahu. Tuhan yang Maha Tahu. Orang benar yang mati tidak akan dibangkitkan sebelum pengadilan dan penghakiman itu selesai pada saat mana mereka dianggap layak mendapat kebangkitan kepada hidup. Oleh sebab itu mereka tidak akan hadir secara pribadi pada persidangan bila mana catatan mereka diperiksa dan kasusnya diputuskan. Dengan kata lain, penghakiman kepada mereka yang sudah mati, mereka tidak hadir di surga. Ya, mereka tidak hadir. Jadi bagaimana mereka dihakimi, mereka tidak hadir? Saudara-saudara, catatan-catatan surga akan dibuka di surga, mewakili mereka yang sudah mati. Demikian juga kita yang hidup, kita juga seperti itu. Jadi dengan kata lain, orang yang mati, mereka tidak terus masuk surga. Mereka berada di tanah dan dihakimi di surga. Catatan-catatan mereka. Karena mereka tidak ada di surga pada waktu penghakiman. Demikian juga kita ini dihakimi di surga. Kita ada di dunia ini. Catatan-catatan kita yang dibuka mewakili kita di sana. Jadi saudara-saudara, Yohanes pasal 5 ayat 28, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang ada di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Dengan kata lain, saudara-saudara, setelah penghakiman, Yesus akan datang dan yang bangkit akan apa? Yang mati akan bangkit, yang hidup diubahkan, baru diangkat ke surga. Jadi orang mati walaupun dia benar, dia tidak terus pergi ke surga.
kecuali yang dicatat oleh Alkitab mengenai nama-nama tertentu yang berada di surga. Dan saudara-saudara, ini beberapa ayat adalah memberikan gambaran mengenai bahwa sebelum Yesus datang pada kali yang kedua, dia mengadakan pemeriksaan. Ya, Yesus mengadakan pemeriksaan. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tetamu-tetamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Dia tidak tahu apa mau jawab. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketek gigi." Pertanyaan, apakah peristiwa ini terjadi di sorga? Tidak, sebab tidak mungkin orang yang sudah masuk di sorga Tuhan akan katakan, "Woi, kenapa kau punya baju lain? Tiada pakai baju pesta." Dan dihalau balik dari sorga. Tidak mungkin. Sebenarnya apa yang Yesus gambarkan dalam Matius 22 ayat 11 sampai 13 ini adalah menggambarkan bahwa sebelum Yesus datang, dia mengadakan pemeriksaan. Dan siapa yang tidak menggunakan pakaian pesta tidak akan berada di surga. Dan pakaian pesta itu adalah tabiat Kristus yang dikenakan kepada kita. Jadi kebenaran kita adalah kebenaran Kristus saja. Itulah sebabnya saudara-saudara, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ya, hendaklah kita bersedia dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Saudara-saudara, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Suatu berkat, suatu pelayanan yang Tuhan berikan kepada mereka yang setia. Oke. Saya skip beberapa ayat. Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Lihat, ternyata perbuatan kita adalah penting. Amal kita adalah penting. Dan amal yang diterima oleh Tuhan adalah amal daripada orang yang diselamatkan. Atau orang yang percaya kepadanya. Orang yang beriman kepadanya. Wahyu 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang yang apa? Yang setia. Membawakan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kalau dia setia, upahnya adalah keselamatan. Kalau dia tidak setia, upahnya adalah kematian. Kekal. Di mana dia akan mati. Oke, saya akan bagi ringkasan mengenai pengadilan 1000 tahun. Jadi setelah selesai penghakiman ini, di mana Tuhan sudah memastikan, bukan Tuhan mengetahui, tapi Tuhan sudah memastikan dalam kepastian dalam pengadilan itu. Orang ini telah mengambil keputusan menerima Yesus dan orang ini telah mengambil keputusan menolak Yesus dan semua orang telah mengambil keputusan. Pengadilan itu akan berakhir. Pengadilan surga akan berakhir. Pengadilan pra-advent akan berakhir. Apa akhirnya? Akhir dari pengadilan pra-advent adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi sebelum Yesus datang kedua kali, ada peristiwa di dalam Wahyu 16 yang kita akan bahas pada malam-malam berikut. Jadi kita lihat apa yang terjadi di mana Yesus datang, orang-orang yang mati yang namanya ada dalam buku kehidupan bangkit, dan orang-orang yang masih hidup yang namanya ada dalam buku kehidupan Tuhan akan ubahkan dan diangkat di surga. Dan apa yang akan kita lakukan di surga? Lihat, Wahyu 20 ayat 11, lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyapnya bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi di tempatnya. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak
juga menerima tanda pada daki dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan melintas sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Oh saudara-saudara, kita akan diangkat dan menghakimi. Saudara-saudara, begitu banyak ayat-ayat Alkitab menyatakan mengenai penghakiman. Dengan kata lain, message penghakiman ini tidak boleh disangkal. Karena ini hal yang serius, hal yang penting. Karena dengan ini Tuhan akan memutuskan dengan adil siapa yang harus diselamatkan, siapa yang tidak. Dan ternyata keselamatan kita adalah pilihan kita. Karena Tuhan tidak akan menolak orang yang datang kepadanya. Wahyu 20 ayat 4. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun. Inilah kebangkitan pertama. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi. Jadi saudara-saudara, apa yang akan dibuat oleh kita di surga yang apabila Tuhan datang mengangkat kita, di surga kita akan tertanya-tanya, mengapa saudara saya ini tidak selamat? Mengapa saya punya saudara ini tidak ada di surga? Dan kita lihat ada orang lain yang kita tidak harap ada di surga. Kenapa ada di surga? Suatu surprise. Maka dibukalah kitab-kitab di surga untuk menyatakan kenapa orang ini tidak selamat, kenapa orang ini selamat. Dan satu surprise lagi adalah kenapa saya selamat. Kenapa saudara dan saya selamat? Sebab kalau kita melihat, mengingat perbuatan kita di dunia ini, kita tidak layak, kita sangat berdosa, kita tidak mungkin diselamatkan. Tetapi Tuhan menyelamatkan kita. Dan kita melihat catatan-catatan kita, bertanya kepada Tuhan. Malaikat akan menunjukkan. Dan akhirnya semua kita akan mengatakan, adil putusanmu di dalam menyelamatkan orang-orang ini dan tidak menyelamatkan orang-orang ini. Inilah penghakiman yang berlaku selama 1000 tahun. Dan sesudah itu Yesus akan datang, ya. Yesus akan datang, ya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan. Oke, saya sudah baca ini. Lukas pasal 8 ayat 55. Maka saya skip ayat ini. Ellen White mengatakan di dalam buku Bible Commentary Volume 6. Ada 2 kutipan lagi dari Ellen White yang saya mau petik di sini. Our personal identity, minta maaf saya tidak sempat translate ini. Oke, saya baca dalam English. Our personal identity is preserved in the resurrection through though not the same particle of matter of material substance as went into the grave. The wondrous work of God are a mystery to men. The spirit, the character of man is returned to God, there to be preserved in the resurrection. Every man will have his own character. God in his own time will call forth the dead, giving again the breath of life and bidding the dry bones life. The same form will come forth. Saudara-saudara, apa yang terjadi adalah Tuhan akan memberikan nafas itu kembali dan dia akan membangkitkan kembali kita pada waktu itu dengan karakter yang apa? Karakter kita yang sudah sempurna atau yang diubahkan. Oke. Saya. But it will be free from disease. Akan disease. Bebas dari penyakit and every defect. Bebas dari segala kecacatan. It leaves again, bring the same individuality of features. So that friend will recognize friend. There is no law of God in nature which shows that God gives back the same identical particles of matter which compose the body before death. God shall give the righteous dead a body that will please him.
saudara-saudara, kita akan diubahkan. Kita akan memiliki sesuatu yang luar biasa. Dan suara kita akan tetap dikenal. Seperti saya mengenal suara istri saya. Dan istri saya mengenal saya. Dan yang terakhir adalah apa yang terjadi. Saya mau menggambarkan apa yang terjadi sesudah 1000 tahun. Dikatakan maka laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya. Maksudnya orang yang mati di laut akan bangkit. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Maksudnya kubur-kubur akan terbuka dan orang mati bangkit. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi orang yang tidak selamat pun akhirnya dihakimi. Bagaimana catatan-catatan mereka dibuka. Bagaimana mereka dihakimi. Yesaya 26 ayat 19, ya Tuhan, orang-orangmu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Mereka akan mati. Oke, yang berikutnya. Segera sesudah buku-buku catatan dibuka. Dan ini peristiwa sesudah 1000 tahun. Di mana surga turun ke bumi. Ya, turun kembali ke bumi sesudah 1000 tahun. Maka apa yang terjadi adalah kubur-kubur terbuka. Ya, bangkit itu orang-orang mati seperti ayat yang kita katakan tadi. Dan kitab dibuka. Bagaimana kitab catatan terakhir ini dibuka? Kitab catatan dosa. Perhatikan. Segera sesudah buku-buku catatan dibuka dan mata Yesus memandang orang-orang fasik, maka mereka pun sadarlah atas setiap dosa yang pernah mereka lakukan. Mereka melihat langkah kaki mereka menyimpang dari jalan kemurnian dan kesucian. Seberapa jauh kesombongan dan pemberontakan telah membawa mereka melanggar hukum Allah. Penggodaan-penggodaan yang sangat memikat yang mereka lancarkan oleh pembanjaan dosa, pemutarbalikan berkat-berkat, menghinakan para juru kabar Allah, menolak amaran-amaran, memukul mundur gelombang kemurahan oleh kedegilan hati yang tidak bertobat. Semuanya tampak seolah-olah ditulis dengan huruf-huruf api. Dengan kata lain, gambarannya seperti ini. Mereka yang bangkit, mereka akan melihat, ya, karena orang-orang yang tidak bertobat, tidak diangkat, mereka melihat perbuatan mereka, satu panorama seperti melihat video klip kehidupan mereka. Dan ketika mereka melihat semua itu, mereka melihat, Yesus melihat mereka, dan mereka begitu sedih. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mari kita lihat. Ada suatu yang terjadi. Pada ayat 9 Filipi pasal 2. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus berketekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Pada akhir penghakiman itu, pada penghakiman yang terakhir, sesudah 1000 tahun, mereka yang bangkit itu melihat perbuatan mereka yang jahat dan mereka merasa mereka tidak layak untuk berada di surga, dan mereka mengakui bahwa orang-orang yang ada di surga itu adalah orang-orang yang layak. Yesus telah menyelamatkan mereka dengan tidak salah dan mereka akhirnya harus menerima hukuman itu. Mereka bertelut dan menyembah Yesus, mengatakan adil engkau. Mereka mengakui keadilan Tuhan dan mereka menerima hukuman mereka. Dan iblis juga menerima hukuman yang akan dijalankan padanya. Dan sesudah itu api dari langit akan diturunkan, membakar dan membinasakan mereka. Saudara-saudara, tetapi seperti yang kita katakan, mereka tidak bertobat. Ada jenderal-jenderal yang ada di sana. Mereka akhirnya bangun. Roh yang dulu mereka pelihara masih tetap dalam hidup mereka. Mereka pergi menyerang kota itu. Tetapi api dari surga datang membinasakan mereka. Saudara-saudara, kerinduan Tuhan adalah menyelamatkan manusia. Saya akhiri pelajaran ini membaca suatu ayat dalam, ada 2 ayat sini saya tulis. Kemudian
Kemudian Sakaria 3 ayat 1 hingga 3. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkata malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang ditarik dari api? Saudara dan saya adalah puntung yang ditarik dari api. Saudara dan saya selalu dituntun oleh iblis supaya saudara dan saya jatuh dalam dosa. Dan iblis mau dosa itu tetap ada di dalam diri kita. Bagaimana supaya dosa itu tidak ada di dalam diri kita? Biarlah dosa kita dipindahkan ke Ka'bah. Orang Israel memindahkan dosa mereka ke Ka'bah dan diadakan pembersihan oleh Yesus. Maka dosa kita biarlah kita akui dan biarlah itu ditanggung oleh Yesus di surga. Apabila dosa kita tidak ada di surga, maka dosa itu akan ada di dalam diri kita. Akui dosa kita, maka Yesus akan mengatakan akan menerima kita. Saudara-saudara, iblis berusaha menuduh kita, tetapi kita harus melawan dia. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi bagaimana supaya penghakiman itu akan memihak kepada kita? Terima Yesus, akui dosa kita, buat pemeriksaan. Oh saudara-saudara, Tuhan merindukan keselamatan kita, bukan kebinasaan kita. Berapa di antara kita yang merindukan untuk menerima keselamatan ini? Dan supaya penghakiman ini memihak kepada kita, biarlah kita mengakui dosa kita. Sebab apabila kita mengakui, Tuhan akan mengampuni. Dan dia akan menerima. Dan untuk seterusnya dia akan memberikan kekuatan. Sampai dia akan datang membawa kita sebagai pemenang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.